Masa depan Robert Lewandowski masih abu-abu. Penyerang gayek Barcelona Robert Lewandowski sukses membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang berbahaya di Eropa. Pertandingan kontra Celta Vigo dijadikan Lewandowski sebagai bukti akan kualitasnya yang belum padam. Disinggung soal masa depan Robert Lewandowski bersama Barcelona, Hansi Flick menilai belum bisa menjabarkannya. Ia pun sudah mengetahui bahwa Robert Lewandowski sempat dikabarkan diminati oleh AC Milan. Lionel Messi diam-diam kunjungi Camp Nou. Lionel Messi kembali ke Camp Nou dalam kunjungan yang penuh emosi setelah beberapa tahun berpisah dengan Barcelona. Mega bintang asal Argentina itu mengirim pesan menyentuh kepada para pendukung Blaugrana usai melakukan kunjungan diam-diam ke stadion yang masih dalam tahap renovasi. Tadi malam saya kembali ke tempat yang saya rindukan dengan seluruh jiwa. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia ribuan kali. Ungkap Leo di akun Instagramnya. Real Madrid benar-benar bersiap untuk era baru. Los Blancos dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar 250 juta euro untuk mendatangkan Declan Rice dan Bradley Barcola pada tahun 2026. Sebuah langkah ambisius yang didanai dari penjualan Rodrigo dan Camavinga. Xabi Alonso pun mendapatkan dukungan penuh dari manajemen. Sebuah pesan yang jelas, masa depan Madrid sedang dibangun dan mereka tidak setengah-setengah. Bukan cuma Ronaldo, Lionel Messi juga bisa capai 1000 gol. Leo Messi berpeluang menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo yang tengah mendekati rekor 1000 gol sepanjang karirnya. Bintang asal Argentina itu kini telah mengoleksi 894 gol sepanjang karirnya untuk klub dan tim nasional. Dengan kontrak baru yang mengikatnya hingga 2028 di Inter Miami, peluang Messi untuk mencapai angka 1000 semakin terbuka lebar. Resmi, Villa ikat Morgan Rogers. Morgan Rogers resmi memperpanjang masa baktinya bersama Aston Villa hingga tahun 2031 di usia 23 tahun. Ia telah mencatatkan 18 gol, 20 assist, dan bahkan menyabet penghargaan pemain muda terbaik PFA sejak bergabung pada Februari 2024. Bukan sekedar talenta muda, Rogers kini menjadi simbol masa depan cerah Aston Villa. Federico Chiesa tolak bermain untuk timnas Italia. Gennaro Gattuso mengkonfirmasi bahwa Chiesa memilih untuk tidak bermain bagi Gliazzurri pada jeda internasional bulan November ini. Dalam konferensi pers yang dikutip Football Italia, Gattuso menyebut dirinya tak bisa berbuat banyak selain menghormati keputusan sang pemain. Keputusan menolak panggilan timnas Italia membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Rumor panas dari Merseyside. Liverpool dikabarkan siap menghubungi Erik ten Hag untuk menggantikan Arne Slot di kursi pelatih. Ya, ten Hag yang sama, sosok yang meninggalkan Manchester United tahun lalu. Apa ini langkah yang tepat? Atau malah blunder bagi Liverpool? Sepertinya penulis naskah Liga Primer belum kehabisan ide untuk plot twist musim ini. Cifu akui main setiap 3 hari sekali itu tak mudah. Ada perubahan jelas sejak Cifu mengambil alih dari Simone Inzaghi. Inter kini menerapkan permainan menekan yang jauh lebih ultra agresif. Gol pertama melawan Lazio lahir dari skema ini. Alessandro Bastoni berhasil merebut bola di area berbahaya yang langsung dikonversi Lautaro. Cifu sadar betul risiko kelelahan pemain dalam sistem barunya. Oleh karena itu, rotasi adalah jawaban mutlak untuk menjaga intensitas permainan. Menurutnya tidak mudah mempertahankan sikap ini ketika bermain setiap 3 hari. Barcelona tengah menatap masa depan dengan serius. Fokus mereka kini tertuju pada posisi sayap kiri dan salah satu nama yang menonjol dalam daftar incaran adalah Malik Fofana dari Lyon. Kontak awal dengan sang agen sudah dilakukan, dan jika semuanya berjalan lancar, langkah besar bisa segera terjadi di Catalonia. Thomas Tuchel dihantam krisis cedera. Tuchel kembali dibuat pusing jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Serbia dan Albania. Nama-nama seperti Jude Bellingham dan Phil Foden kembali memperkuat Three Lions. Namun tidak semua pemain beruntung, baik dari Arsenal, Miles Lewis-Skelly, serta Morgan Gibbs-White, James Trafford, dan Ollie Watkins kali ini tidak dipanggil. Masalah baru muncul ketika sejumlah pemain dilaporkan mengalami cedera. Bos MU resah dengan cedera Benjamin Sesko.
Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan update seputar kondisi cedera yang dialami Benjamin Sesko yang menyebut bahwa sang striker mengalami cedera di bagian lututnya. Amorim mengaku resah dengan cedera yang dialami Sesko karena ia tahu cedera lutut biasanya bukan cedera yang ringan. Itulah mengapa Amorim berharap sang striker bisa terhindar dari cedera yang serius dan ia bisa lekas sembuh dari cederanya dan membantu Setan Merah kembali secepat mungkin. Bagiannya, Lee Kang-in catat penampilan ke-100 di PSG. Gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in memberikan komentar terkait keberhasilannya mencatatkan penampilan ke-100 bersama Les Parisiens saat menghadapi Lyon. Saya sangat bahagia bisa meraih kemenangan pada laga ini dan sangat bahagia telah menjalani laga ke-100 saya bersama PSG. Tim telah menunjukkan bahwa kami memiliki banyak kekuatan dan itu sangat penting. Semoga saya bisa terus seperti ini, ujar Lee. Jude Bellingham desak Real Madrid bersatu. Los Blancos beralih dari 6 kemenangan beruntun menjadi kehilangan poin dalam 2 pertandingan beruntun menjelang jeda internasional November. Kedua penampilan tersebut memicu gelombang kritik bagi pasukan Xabi Alonso. Jude Bellingham mendesak Real Madrid untuk bersatu setelah hasil buruk ini. Kini raksasa Spanyol itu hanya unggul 3 poin dari Barcelona yang meraih kemenangan 4-2 atas Celta Vigo pada hari yang sama. Palladino favorit gantikan Ivan Juric pelatih Atlanta. Ex-pelatih Fiorentina yaitu Raffaele Palladino dilaporkan menjadi kandidat favorit untuk menggantikan Ivan Juric sebagai Allenatore Atlanta. Sejak dipegang Ivan Juric musim ini, prestasi Atlanta anjlok di Serie A. Musim lalu saat mendukangi Fiorentina, Palladino bisa dibilang sukses karena berhasil mengantarkan tim asal Florence tersebut lolos ke UEFA Conference League dengan finish ke-6 di klasemen akhir Serie A. Sikat Honduras, Indonesia masih bisa lolos ke 32 besar. Indonesia tinggal berharap lolos ke 32 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Lewat jalur itu, kans Indonesia juga tipis. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat ke-9 dalam klasemen tim peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Tim yang bisa lolos lewat jalur itu hanya sampai peringkat 8. Jika Indonesia ingin lolos, maka Paraguay dan Arab Saudi harus kalah minimal 0-6 di laga terakhirnya. Situasi yang berat namun apapun bisa saja terjadi. Rahasia gacor Lautaro Martinez terungkap. Christian Cifu membeberkan rahasia di balik performa gacor Lautaro Martinez. Cifu ditanya apakah ini kebetulan sejak ia meminta sang kapten lebih santai. Ia pun membenarkan pentingnya mental relax bagi seorang striker top. Cifu menegaskan bahwa kontribusi Lautaro tidak hanya diukur dari papan skor. Ia adalah sosok panutan vital di ruang ganti Nerazzurri. Timnas Indonesia U17 versus Honduras, alhamdulillah Garuda Muda menang. Melawan Honduras dalam matchday ketiga grup H Piala Dunia U17 2025, Garuda Muda menang 2-1. 2 gol Indonesia dicetak Evandra Florasta di menit ke-52 dan Fadli Alberto di menit ke-72. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga grup H dengan 3 poin. Here we go, Mancini menuju Qatar. Roberto Mancini akhirnya menerima tawaran resmi dari Al Sadd. Kesepakatan lisan telah tercapai dan semuanya siap menuju penandatanganan. Pelatih asal Italia itu akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Qatar dengan klausul pelepasan yang berlaku pada musim panas 2026. Saat ini proses hukum tengah berlangsung untuk finalisasi dokumen sebelum tanda tangan resmi. Florian Wirtz catat rekor negatif lagi. Liverpool kembali menelan kekalahan telak di Premier League setelah dibantai Manchester City 3-0 di Etihad Stadium. Florian Wirtz, rekrutan termahal Liverpool senilai 116 juta pound sterling, kembali tampil mengecewakan. Pemain asal Jerman itu gagal memberikan kontribusi berarti sepanjang 83 menit di lapangan. Statistik menunjukkan Wirtz gagal menciptakan peluang sama sekali, meskipun tampil penuh waktu, kontribusinya di lini serang Liverpool hampir nihil menambah tekanan bagi pemain muda Jerman itu. Granit Xhaka pembelian terbaik musim ini.
Legenda Manchester United Wayne Rooney menilai Granit Xhaka sebagai pembelian terbaik musim ini di Premier League. Kapten Sunderland itu disebut menjadi sosok kunci di balik performa luar biasa tim promosi tersebut. Xhaka yang bergabung dari Bayer Leverkusen seharga 13 juta pound sterling pada musim panas, telah bermain penuh di setiap laga Liga musim ini. Gelandang berusia 33 tahun itu mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist, sekaligus memimpin tim dalam berbagai statistik penting. Real Madrid tanpa Thibaut Courtois 2 pekan. Kabar mengenai akan absennya kiper asal Belgia itu tentunya sangat menyesalkan bagi pelatih Xabi Alonso, karena Madrid sebelumnya sudah kehilangan Federico Valverde. Thibaut Courtois didiagnosis mengalami cedera otot aduktor longus di kaki kanannya. Pernyataan Madrid itu tidak menyebutkan jangka waktu pemulihan untuk kiper andalan Los Blancos tersebut, namun diungkapkan Kope, Courtois diperkirakan